pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita merenungkan sesuatu. Ini mujizat pertama yang dilakukan oleh para murid sendiri. Jadi, tanda penyertaan dari Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Itulah yang menjadi kekuatan kemudian di mana mereka mampu untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus sampai ke India, sampai ke Spanyol, sampai ke Roma, sampai ke Afrika bagian utara. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Engkau menolong kami mengerti bahwa kepada kami juga sebagai orang percaya, Tuhan beri kami urapan dan kuasa untuk dapat menolong orang lain yang sakit dan terikat oleh kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-6. Kisah Rasul 3 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Amin. Saudara pemirsa, di sini Petrus dan Yohanes menggunakan nama Yesus orang Nazaret. Pada masa itu begitu banyak orang bernama Yesus. Sudah tahu bahwa Barabas itu juga namanya Yesus Barabas, yang dipilih orang Yahudi itu menggantikan Yesus. Nah, Yesus disalibkan, Barabas dibebaskan. Saudara pemirsa, ini amat penting untuk kita. Ini tidak harus sekarang kita berdoa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah atau bangkitlah atau lepaslah. Karena sekarang kita tidak lagi di negara kita misalnya, itu kita tidak lagi menggunakan nama Yesus untuk sembarangan orang. Tetapi ada beberapa negara yang kepercayaan Kristennya berbeda dengan kita. Ini berbeda dengan saya, maksudnya itu mereka menggunakan nama Yesus di mana-mana. Jadi kalau begitu kita perlu menyebutnya Yesus Kristus. Ya, berdoa dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Berjalanlah,
bangunlah untuk orang sakit, atau kuasa kegelapan, saya mengusir engkau dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Nah, itu sudah pasti bukan manusia biasa yang kita sebutkan. Baik. Yang paling menarik di sini ialah mujizat itu dilakukan oleh Yohanes dan Petrus, seperti saya katakan tadi. Yang pertama mujizat dilakukan sesudah mereka tidak bersama lagi dengan Yesus. Yesus sudah naik ke surga, sudah pulang ke rumah Bapaknya. Ya, katanya apa? Ayat 6 tadi, emas dan perak tidak ada padaku. Sudah perhatikan? Kalau orang itu diberi emas dan perak atau uang banyak, mungkin dia bisa hidup enak. Ya, tetapi sebagai orang lumpuh, apa gunanya? Jadi, kalau tadi Petrus dan Yohanes memberikan apa yang terbaik. Itu pesan nomor 1 dari firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, maka kita minta, Tuhan, Engkau tahu apa yang saya paling perlukan. Misalnya, saudara mau berusaha dan bekerja, karena memang Tuhan katakan demikian, kita seharusnya bekerja dan berusaha. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini ialah buat pikiran kita tertuju kepada Tuhan untuk apa harta benda yang akan kita kumpulkan. Sudah masih ingat? Kejadian pasal 12 ayat 2 mengatakan Tuhan mengatakan pada Abraham, aku akan memberkati engkau dan membuat engkau namamu besar dan engkau akan menjadi berkat. Jadi itu yang kita tidak boleh lupakan sama sekali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Seperti Rasul Yohanes dan Rasul Petrus di sini, mereka itu mau menjadi berkat. Menolong kaki orang yang lumpuh ini sehingga bisa berjalan. Sudah bisa melihat berikutnya apa yang terjadi. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka di dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi saudara sekalian, sekarang kakinya sudah berfungsi. Dia sudah bisa cari emas dan perak sendiri. Itu logika Tuhan untuk hidup kita sekarang juga. Jadi tolong jangan kita kemudian salah paham dengan Tuhan. Tuhan berikan saya emas dan perak yang banyak-banyak. Terus sudah kita terima, kemudian harga emas malah turun. Ya, bagaimana kita mau hidup? Kita katakan, Tuhan beri saya uang yang banyak. Persis ketika kita dapat uang yang banyak sekali, nah, nilai, kalau kami di sini nilai rupiah. Atau nilai, sudah mungkin tinggal di Amerika, nilai dolar turun. Ya, jadi kita minta sesuatu yang fungsional untuk hidup kita, sehingga kita bukan lagi bergantung kepada emas dan perak, tetapi kita menghasilkan berkat Tuhan untuk hidup kita dan masa depan. Itulah permohonan kita kepada Tuhan, keyakinan kita yang penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah memberkati kita keliru. Tuhan selalu memberikan berkat yang terbaik, yang paling tepat guna untuk hidup kita dan yang bermanfaat untuk hidup kita sekarang sampai ke masa depan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Beri kami anugerah dan pertolongan supaya kami mengerti apa yang kami butuhkan. Dan itu yang kami minta kepada Tuhan, bahwa kami perlu sesuatu untuk dapat menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara
menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.